Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Masih semangat kan belajar fisika pada hari ini? Untuk memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita terlebih dahulu berdoa dulu ya. Satu orang ibu minta untuk pimpin doa ya. Baiklah, selesai berdoa, terlebih dahulu kita absen terlebih dahulu ya untuk memulai pelajaran hari ini. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Atau hadir semua? Oke, baiklah kalau sudah hadir semua. Langsung saja kita mulai ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang usaha dan energi. Dan pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang besaran dan satuan. Langsung saja kita mulai tentang usaha dan energi. Ya. Langsung saja kita mulai membahas tentang yang pertama, yaitu usaha. Di sini ada yang tahu enggak apa itu usaha? Atau kalian pernah mendengar usaha dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Misal usaha dalam kehidupan sehari-hari ya, ibu kasih contoh. Semisal kalian pengen punya uang, kalian harus bekerja. Dan kalian pengen pintar, kalian harus belajar. Nah, itu termasuk dalam proses usaha. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang usaha dalam fisika. Jadi yang ibu jelaskan tadi itu membahas mengenai usaha dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan membahas tentang usaha dalam fisika. Di sini ada yang tahu enggak usaha dalam fisika itu apa? Jadi usaha dalam fisika itu adalah besarnya energi untuk merubah posisi suatu benda atau objek. Jadi usaha itu apa? Jadi usaha itu apa? Ada yang bisa jelaskan kembali atau menyimpulkan kembali usaha itu apa? Baiklah, ibu simpulkan kembali ya. Jadi usaha itu sesuatu yang kita kenai gaya sehingga sesuatu tersebut dapat berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Nah, jadi itu yang dinamakan usaha. Nah, tadi penjelasan mengenai usaha. Sekarang ada yang tahu enggak contoh dari usaha tersebut? Ada yang bisa jelaskan? Nah, baiklah, ibu akan memberikan contoh dari usaha tersebut ya. Atau kalian punya suatu barang. Di sini ibu akan mengambil barang ini sebagai contoh ya. Ketika ibu memindahkan barang tersebut dari satu titik ke titik lainnya, dan barang ini berpindah, dan inilah disebut dinamakan dengan usaha. Nah, maksud dari usaha itu sendiri adalah ketika kita memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu titik ke titik lainnya, yang inilah yang dinamakan dengan usaha. Nah, ibu letakkan dulu ya kembali. Tapi beda lagi dengan ketika kalian mendorong sebuah tembok. Ya. Dan tembok ini ketika kita dorong tidak sama sekali berubah. Dan kita memberikan energi pada tembok ini, dan tembok ini tidak akan bergerak dari tempat ke tempat lainnya. Nah, beda sekali kan dengan yang usaha yang kita lakukan tadi terhadap benda yang ini. Itu berarti usaha yang ibu berikan ketika mendorong tembok ini berarti adalah 0. Karena tembok ini tidak bergerak dari tempat ke tempat lainnya. Jadi, dapat dikatakan usaha tersebut adalah jika kita memberikan gaya sehingga hasil dari gaya tersebut dapat memindahkan suatu benda atau objek itu sendiri. Ya. Bisa dipahami ya? Baiklah, kalau sudah bisa dipahami, selanjutnya tadi itu kita sudah membahas tentang mengenai usaha. Dan secara matematisnya bagaimana ya? Ada yang tahu enggak rumus dari usaha tersebut? Kak. Ada yang bisa menjawab dari pertanyaan ibu tadi? Baiklah, kalau tidak ada yang bisa menjawab, ibu akan menjelaskan kembali rumus dari usaha tersebut ya. Rumus dari usaha tersebut adalah W sama dengan F dikali X. Rumus dari usaha tersebut adalah W sama dengan F dikali X. W itu sendiri adalah usaha yang dilakukan saat
usaha. Selanjutnya kita akan membahas mengenai energi. Jadi di sini ada yang tahu nggak apa itu energi? Oke, baiklah, kalau tidak ada yang tahu, mari kita simak kembali ya apa itu energi. Ibu akan mulai memberikan contoh energi dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kalian sering mendengar atau menemui energi dalam kehidupan sehari-hari. Misal waktu kalian di dalam kelas atau dalam proses belajar mengajar kan. Kalian pernah tidak mengamati energi apa saja yang ada dalam kelas tersebut? Nah, Ibu ambil contoh energi yang sering kita temui di dalam kelas, yaitu energi listrik dan energi panas. Nah, jadi energi itu bermacam-macam dan banyak sekali. Nah, jadi energi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah energi yang berkaitan dengan yang berkaitan atau yang berhubungan dengan usaha itu sendiri ya. Energi yang akan kita bahas pertama yaitu energi kinetik. Apa kalian sudah pernah mendengar apa itu energi kinetik? Oh, kalau tidak ada, kita bahas sama-sama ya. Energi kinetik adalah energi gerak yang dimiliki oleh benda atau objek karena geraknya itu sendiri. Jadi, energi kinetik itu berasal dari kata Yunani, yaitu bergerak. Jadi, dapat kita simpulkan kembali, atau Ibu simpulkan kembali ya. Jadi, energi kinetik itu adalah berarti sebuah benda mengalami pergerakan dengan percepatan tertentu. Dan dapat kita rumuskan dari energi kinetik adalah, kita ambil dulu ya. Rumus dari energi kinetik itu sendiri adalah EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. Ini adalah EK. EK sendiri itu adalah energi kinetik. Setengah. M adalah massa benda. V adalah kecepatan benda dalam kuadrat. Bisa dipahami ya untuk rumus dari energi kinetik ini sendiri. Oh, baiklah, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut ke energi potensial. Yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai energi potensial. Ada yang tahu nggak energi potensial itu apa? Baiklah, energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya itu sendiri. 3. Jadi, ada yang nanya nih, apa bedanya energi kinetik dengan energi potensial? Nah, Ibu jelaskan kembali apa itu energi kinetik dan apa itu energi potensial. Bedanya yaitu energi kinetik bergerak dari satu titik ke titik lainnya dengan kecepatan tertentu. Beda sekali dengan energi potensial. Energi potensial itu sifatnya memiliki kedudukan tertentu dengan ketinggian tertentu. Nah, jadi itu perbedaan antara energi kinetik dengan energi potensial. Nah, Ibu kasih contoh ini ya, mengenai contoh dari energi mekanik ya. Semisal di rumah kalian punya tanaman cabai atau tanaman apalah sejenisnya ya. Di sini Ibu akan mengambil contoh untuk mengenai tanaman cabai. Nah, tanaman cabai ini berkaitan dengan energi mekanik. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena cabai tersebut memiliki kedudukan tertentu. Di sini sebenarnya massa dari jambu tersebut berapa dan tinggi jambu. Mohon maaf sebelumnya, pohon cabai ya, Ibu ulangi kembali ya. Jadi sebenarnya massa dari cabai itu berapa dan tinggi cabai ke tanah itu berapa. Maka di situ mengandung energi potensial tersebut ya. Jadi dapat rumus dari energi potensial adalah bisa dilihat EP sama dengan M kali G kali H. EP adalah energi potensial, M adalah massa, G adalah gravitasi,
dan H adalah ketinggian. Bisa dilihat sendiri, yaitu ini adalah rumus dari energi potensial ya. Bisa dipahami ya. Baiklah, kalau sudah paham, kita lanjut ke energi mekanik. Energi mekanik adalah hasil dari energi potensial dan energi kinetik. Mengapa demikian? Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena energi mekanik adalah hasil dari energi potensial dan energi kinetik jika disatukan dan menghasilkan energi mekanik. Nah, bisa dipahami ya energi mekanik tersebut. Jadi, energi mekanik itu apa? Energi mekanik memiliki nilai konstan. Nilai dari energi mekanik yaitu konstan. Walaupun nilai dari energi potensial dan energi kinetik berubah, akan tetapi energi dari energi mekanik tetap konstan, nilainya tetap konstan ya. Bisa dipahami ya mengenai energi mekanik tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum kekekalan energi. Jadi di sini ada yang tahu enggak apa itu hukum kekekalan energi, atau kalian pernah mendengar apa itu hukum dari energi? Hukum kekekalan energi. Baiklah, kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan kembali. Bunyi dari hukum kekekalan energi yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, itu penjelasan dari itu penjelasan dari hukum kekekalan energi. Bisa dipahami ya. Nah, itu tadi kita menjelaskan tentang hukum kekekalan energi. Nah, persamaan matematisnya bagaimana? Ibu jelaskan kembali ya. Rumus dari energi mekanik adalah EP sama dengan EK. Itu rumus dari energi mekanik ya. Dan rumus dari hukum kekekalan energi yaitu hukum kekekalan dari energi yaitu rumusnya delta sama dengan 0. EM1 sama dengan EM2, nilainya yaitu konstan. Maka didapatkan rumus EK1 ditambah EK2 sama dengan EP1 sama dengan EP1 ditambah EP2. EM1 ini apa? Energi mekanik 1. Jadi EM2 itu termasuk energi mekanik 2 dan bernilai konstan. EK1 itu apa? Energi kinetik 1. Begitu pula dengan EK2, energi kinetik pada posisi 2. EP1 juga energi potensial 1 ditambah energi potensial posisi 2. Baiklah, bisa dipahami ya mengenai hukum kekekalan energi. Selanjutnya kita akan membahas yang terakhir, yaitu membahas tentang hubungan usaha dan energi. Hubungan usaha dan energi adalah usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada satu benda, baik perubahan energi kinetik maupun energi potensial. Secara matematisnya adalah hubungan antara usaha dan energi adalah rumusnya W sama dengan delta EK sama dengan setengah M dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Maka yang kedua yaitu W sama dengan delta EP sama dengan M dikali G dalam kurung H2 dikurang H1. Baiklah, ini adalah rumus dari hubungan antara usaha dan energi. Bisa dipahami ya penjelasan Ibu tadi tentang usaha dan energi. Nah, baiklah, Ibu akan memberikan soal dan nanti dikerjakan secara berkelompok. Nah, soalnya itu ada 2, dikerjakan nomor 1 dan 2 saja ya. Berhubung waktu sudah tidak cukup dan Ibu minta tugasnya dikumpulkan minggu depan, dan kelompok yang maju pertama yaitu kelompok 1 terlebih dahulu ya. Dan untuk masalah pembagian kelompok, kita mengikuti pembagian kelompok yang sudah kita bagi pada minggu kemarin ya. Sudah ada kan kelompoknya? Kalau sudah ada, baiklah, Ibu minta 1 orang untuk menyimpulkan dari pembahasan Ibu tadi mengenai usaha dan energi.
sekali ya penjelasannya tadi. Jadi ibu simpulkan kembali ya mengenai usaha dan energi ya. Yang tadi jawabannya sudah betul ya. Ibu simpulkan kembali. Jadi usaha itu apa? Usaha adalah energi untuk merubah posisi yang diberikan pada benda atau objek, dan energi itu sendiri adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi itu ada 3 macam, yaitu energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik ya. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan dari Ibu. Jangan lupa tugasnya minggu depan ya. Dan sampai di sini saja pembahasan kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan ya. Ibu mohon maaf kalau ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas untuk kalian. Dan jika ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya ke ibu atau menghubung ibu kembali ya. Dan kita tutup saja pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.